Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Dayatul Mutakin dengan NIM 2206121. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses kompilasi pada bahasa pemrograman C++. Nah, sebelum kita membahas ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan dulu terkait apa itu proses kompilasi. Nah, apa itu proses kompilasi? Proses kompilasi di C++ melibatkan penerjemahan kode sumber yang dapat dibaca manusia menjadi kode biner yang dapat dibaca mesin dan dapat dieksekusi oleh komputer. Nah, proses kompilasi C++ memiliki dua langkah. Pertama, kode sumber diubah menjadi kode objek, representasi perantara, dan kemudian kode objek dihubungkan dengan file dan pustaka lain untuk menghasilkan file yang dapat dieksekusi. Nah, di sini ada 4 langkah dalam proses kompilasi C++ yang mengubah kode sumber menjadi kode yang dapat dibaca mesin. Yang pertama ada pemrosesan awal, yang kedua kompilasi, dan ketiga perakitan, dan keempat menghubungkan. Nah, yang pertama ada prosesor. Dengan menggunakan prosesor, ia dapat memasukkan file tambahan ke dalam proyek untuk mengkhawatirkan terjemahan sintaksis C++. Ini beroperasi pada suatu file sumber pada satu waktu, menggantikan arahan include dengan isinya menggantikan pernyataan definisi makro dengan clause if def atau endif dan membuat pilihan berdasarkan perintah if. Setelah semua ini, prosesor menghasilkan satu keluaran, aliran token yang dihasilkan dari perubahan yang disebutkan. Selain itu, ini berisi beberapa penanda khusus yang mengidentifikasi lokasi produksi setiap baris, sehingga compiler dapat memberikan pesan kesalahan yang berguna. Menggunakan arahan if dan error dengan bijak dapat menyebabkan munculnya beberapa masalah. Lanjut, yang kedua ada kompilasi. Output dari prosesor dikompilasi selama tahap perakitan. Compiler mengubah bahasa assembly menjadi kode sumber C++ murni yang kemudian diurai dan dibuat. Backend yang mendasarinya kemudian dipanggil, mengkompilasi kode ke dalam bahasa mesin dan membuat file binar asli dalam beberapa format. Sintaks untuk simbol yang ditentukan dalam input terdapat dalam file ini. Dalam file objek, simbol dirujuk berdasarkan nama. File objek dapat membuat referensi ke simbol yang tidak ditentukan. Nah, ini adalah kasus ketika Anda menggunakan deklarasi tanpa memberi definisi. Mengingat bahwa kita mendefinisikan sebuah array di dalam array lain, ini adalah ilustrasi yang sangat bagus tentang kapan cache diperlukan. Selama kode sumbernya valid, compiler C++ tidak memperdulikan hal ini dan dengan senang hati akan membuat file objek. Pada saat ini, kebanyakan compiler membiarkan Anda menghentikan proses kompilasi. Ini sangat berguna karena memungkinkan Anda mengkompilasi setiap file kode sumber secara terpisah. Keuntungannya adalah jika hanya satu file yang diubah, Anda tidak perlu mengkompilasi ulang semuanya. Nah, yang kedua, lanjut ke yang ketiga, ada perakitan. Kode sumber diubah menjadi kode objek oleh assembler. Pada sistem Unix, Anda dapat melihat file dengan ekstensi .0 yang merupakan singkatan dari file kode objek .obj di MS-DOS. File objek diproses oleh assembler yang mengubah kode perakitannya menjadi instruksi bahasa mesin. Nah, kode objek yang dapat direlokasi adalah file yang dibuat. Hasilnya, prosedur kompilasi menghasilkan kode objek yang dapat direlokasi dan dapat digunakan di lokasi lain tanpa memerlukan kompilasi tambahan. Lanjut, yang keempat adalah kode yang dikenal sebagai linker, mengubah file objek yang dihasilkan oleh compiler menjadi keluaran kompilasi yang telah selesai.
Produk akhir ini dapat berupa pustaka yang dapat dieksekusi atau pustaka bersama yang memiliki nama yang sama dengan pustaka statis dengan mengganti referensi ke simbol yang hilang dengan alamat yang benar. Nah, ini menyelesaikan simbol yang belum dideklarasi di file manapun. File atau pustaka objek lain mungkin mendeklarasikan simbol-simbol ini. Nah, Anda harus memberitahu compiler tentangnya jika mereka didefinisikan dalam modul selain modul utama. Nah, pada fase ini, definisi yang hilang atau definisi yang berulang adalah kesalahan yang paling sering terjadi. Yang pertama, menunjukkan bahwa kata-kata tersebut tidak ada atau sehingga tidak tertulis. Tetapi yang kedua, menunjukkan bahwa simbol-simbol yang sama didefinisikan dua kali dalam dua file objek dan perpustakaan yang berbeda. Nah, itu seputar tentang proses kompilasi pada C++. Nah, untuk kesimpulannya adalah proses kompilasi C++ melibatkan beberapa langkah, antara lain processing, kompilasi, assembly, dan linking, yang pada akhirnya menghasilkan file executable yang dapat dijalankan pada sistem target. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.